Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 54. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dalam Hadirat-Nya. Kata bijak Alkitab hari ini adalah
Orang Kristiani tidak pernah benar-benar berpisah untuk selama-lamanya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ketika jemaat di sekeliling saya menyanyikan bait terakhir lagu, Ajaib Benar Anugerah, atau Amazing Grace, saya tidak mampu ikut bernyanyi bersama mereka. Saya justru menyeka air mata ketika membaca kata-kata John Newton. Meski selaksa tahun lenyap di surga mulia, rasanya baru sekejap memuji namanya. Saat itu saya tidak tertarik dengan 10.000 tahun, atau selaksa, di surga. Yang saya pikirkan hanyalah bahwa putri saya yang berusia 17 tahun telah berada di sana, Melissa, yang beberapa bulan kemudian akan masuk sekolah menengah atas, telah berada di surga. Ia telah mengalami kekekalan yang hanya dapat kita bicarakan dan nyanyikan. Sejak Melissa meninggal karena kecelakaan mobil pada musim semi tahun 2002, surga memiliki arti baru bagi keluarga kami. Karena putri remaja kami yang cerdas dan cantik itu telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, kami tahu ia telah berada di surga. Seperti yang dikatakan Paulus, maut telah ditelan dalam kemenangan bagi kami. Surga bahkan menjadi semakin nyata. Kami sadar bahwa ketika kami berbicara dengan Allah, kami sedang berbicara dengan Dia yang menerima Melissa kami di dalam hadirat-Nya. Kenyataan tentang surga merupakan salah satu kebenaran Alkitab yang paling mulia. Surga merupakan tempat yang nyata di mana orang-orang yang kita kasihi hidup di dalam hadirat Allah yang Maha Besar. Di sana mereka selamanya melayani dan menyanyikan pujian-pujian untuk-Nya. Semua itu karena anugerah-Nya yang luar biasa. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kini kita tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, dan sekaligus parningotan di angka Nadung Monding. Sebagai minggu akhir penutup kalender gerejawi, tentu kita masing-masing perlu merenung ulang perjalanan kehidupan selama 1 tahun kalender gerejawi ini. Kita boleh mengevaluasi kinerja pelayanan dan keuangan gereja selama setahun. Kita boleh melihat capaian yang telah kita lakukan dan program yang tidak bisa kita selesaikan. Kita juga belajar dari kegagalan dan meningkatkan keberhasilan kita menuju pelayanan yang lebih baik tentunya ke tahun baru pelayanan gerejawi yang akan datang. Minggu ini juga kita akan mengenang keluarga, sahabat, warga jemaat kita yang telah mendahului kita dari dunia ini. Minggu, mengenang orang yang sudah meninggal, ini bukan dalam maksud untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal tetapi untuk menyadarkan orang yang hidup, bahwa suatu saat nanti kita pun akan mati seperti mereka. Karena itu, sebelum kita mati, marilah kita mempergunakan hidup yang sementara ini menjadi masa-masa persiapan menuju kematian. Kelak ketika kita mati di dalam Tuhan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut selalu dipahami dengan mati. Mengapa Paulus dalam perikope minggu ini mengatakan maut telah ditelan kemenangan? Karena pada umumnya manusia takut dengan kematian. Kematian adalah sebuah topik yang dianggap tabu dan paling sering dihindari. Bagi beberapa orang, kematian bahkan terasa abstrak. Sampai ada orang yang paling kita cintai meninggal dunia. Barulah saat itu kita sadar bahwa kematian adalah sesuatu yang real dan personal. Cepat atau lambat, jantung kita akan berhenti berdetak. Siapkah kita untuk menghadapi kematian dan bertemu Sang Pencipta? Kematian itu telah mati, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Hal ini menyatakan kehancuran total dan kemenangan mutlak akan kematian. Ketika Paulus menulis, "Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat," Paulus berkata bahwa dosalah yang membuat kematian itu menjadi mengerikan, lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Akan tetapi tidak ada yang dapat menaklukkan kuasa dosa. Menjalankan hukum Taurat pun tidak dapat membuat kita terbebas dari maut, karena justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Hanya kuasa Injil yang dapat melepaskan kita dari jerat dosa. Kematian Kristus adalah kemenangan atas maut. Darah Kristus telah menetralisir sengat dosa, sehingga kita dapat dibebaskan dari cengkraman dosa. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Inilah kabar baik yang harus kita wartakan. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kita pemahaman baru akan kematian itu sendiri, yakni: pertama, kematian dalam Tuhan adalah suatu awal hidup yang baru dan kekal. Kematian bukan artinya kehidupan kita tamat, tetapi kita mengalami transformasi dari hidup dengan tubuh jasmani untuk mengalami kehidupan dengan tubuh surgawi. Kematian dalam Tuhan adalah suatu awal hidup yang baru dan kekal. Kedua, kematian dalam Tuhan adalah akhir penderitaan manusia di muka bumi. Di sorga tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada kesakitan, tidak ada peperangan, tidak ada penderitaan. Ketiga, kematian dalam Tuhan adalah sebuah kemenangan iman. Justru dalam kematianlah janji Tuhan dinyatakan dan digenapi. Oleh kematian Tuhan kita beroleh hidup yang kekal, di mana maut tidak lagi berkuasa. Kematian bukanlah kekalahan terhadap penyakit atau kutuk atau dosa. Kematian justru kemenangan terhadap maut. Paulus sendiri dalam suratnya kepada jemaat Korintus menegaskan peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan atas maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lebih lanjut Paulus menegaskan pula bahwa kemenangan itu sebagai sebuah anugerah Allah bagi umatnya, tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Maut telah ditelan dalam kemenangan, sengat maut telah dipatahkan, demi menebus dan menyelamatkan manusia dari cengkraman maut. Oleh karenanya yang patut dilakukan umat adalah menaikkan syukur kepada Allah. Kemenangan itu sendiri terwujud ketika Kristus masuk ke dalam kerajaan maut. Salah satu bagian dalam pengakuan iman rasuli kita berbunyi, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Jadi, waktu antara mati dan bangkit adalah saat di mana Kristus masuk dan berperang melawan penguasa kerajaan maut. Pertanyaan kita sekarang adalah kemenangan apa yang bisa kita raih jika kita bersama dengan Yesus? Pertama, menang atas kuasa dosa. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kematian Kristus menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan Dia telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu kini ada dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran. Dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan, ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan serta iblis pun telah dikalahkan. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan.
Sumber dosa adalah iblis yang menipu dan memperdaya serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa, serta meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua, menang dalam menghadapi tantangan hidup. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya memikul dosa saja, tetapi juga beban pergumulan hidup manusia seperti sakit penyakit, kelemahan, rasa tertolak, rasa bersalah, rendah diri, kekurangan, dan lain-lain. Di dalam kebangkitannya, Yesus juga telah menaklukkan semuanya itu. Salah satu pergumulan hidup manusia adalah penyakit, suatu kondisi yang membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif. Dalam kesempatan ini kita percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Milikilah iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita, maka kesembuhan terjadi. Yesus telah menang mengalahkan maut dan sengatnya. Kemenangan Yesus atas kuasa maut itu membawa dampak besar bagi umat percaya. Ada beberapa dampak kemenangan Yesus atas maut itu bagi kita, yakni: pertama, kuasa dosa, maut dan kegelapan telah dikalahkan dan tidak berkuasa lagi bagi orang percaya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kedua, kita mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka akses kepada pohon kehidupan tertutup. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Bapa di surga, ditentukan untuk menang sehingga kita mendapatkan akses untuk masuk ke pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Renungan, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu akhir tahun gerejawi ini? Pertama, persiapkanlah hari kematian kita, karena setiap orang yang hidup pasti mati. Maka mari kita mempersiapkan hari kematian kita agar pada saat kita mati, kita pasti masuk ke surga. Memento mori adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah, ingatlah akan kematianmu, tetapi juga ingatlah untuk mati. Memento mori mengajarkan kita agar kita selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari, lakukanlah semuanya itu seolah-olah itu adalah hari terakhir dalam hidup kita, sehingga semua yang kita lakukan memiliki arti bagi dirimu maupun orang lain. Kedua, mari mengisi kemenangan atas maut ini dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan selalu memperoleh kemenangan. Ingat peristiwa Petrus dan Yohanes dinasihati Yesus. Karena tertidur, maka Petrus, Yohanes, Yakobus mengalami kekalahan, sekalipun mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa setiap waktu agar kita terus-menerus hidup dalam kemenangan. Berjaga-jagalah dan berdoa, artinya kita melatih hidup kita untuk tidak diam, tidak pasif. Berjaga-jaga dan berdoa harus tidak ada putus-putusnya supaya kita tidak terjebak dan terseret ke dalam berbagai pencobaan.
Jika kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, maka roh kita akan senantiasa terhubung dengan Tuhan. Jika kita terus terhubung dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita dalam jalan kemenangan Kristus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah memperoleh kemenangan itu di dalam Kristus Yesus. Apakah yang dimaksud oleh akhirat? Di dalam kitab Ayub ada pertanyaan mengenai akhirat yang berbunyi, "Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi?" Pertanyaan ini mudah kita ajukan, namun sulit mendapatkan jawaban yang berpengalaman dan berotoritas. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat berbicara dengan otoritas dan pengalaman tentang akhirat. Yang meneguhkan kesaksiannya tentang surga adalah karena ia berasal dari sana. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, Tuhan Yesus, dengan pengalaman langsungnya di surga, memberitahukan 3 kebenaran dasar mengenai alam baka. 1. Akhirat itu ada. 2. Ketika seseorang mati, ada 2 alternatif tempat tujuan yang akan dituju. 3. Ada cara untuk memastikan bahwa akhirat kita dipenuhi kebahagiaan. Pertama, Kristus memastikan adanya akhirat beberapa kali. Sebagai contoh, dalam perbincangannya dengan para Saduki, yang menolak doktrin kebangkitan tubuh, Yesus berkata, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat, menurut Yesus. Mereka yang telah meninggal berabad-abad yang lalu sedang hidup bersama Allah pada waktu itu. Di dalam bagian lain, Yesus menghibur para murid-Nya dengan memberitahu mereka tentang akhirat. Mereka dapat berharap bergabung dengannya di surga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Secara berotoritas, Yesus membahas kedua nasib yang menanti di akhirat. Di dalam kisah Lazarus dan orang kaya, Yesus berkata, "Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham." Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Perhatikan bahwa tidak ada penampungan sementara bagi mereka yang mati. Mereka langsung tiba di tempat tujuan kekal mereka. Yesus membahas takdir orang benar dan orang fasik di dalam Matius 25 ayat 46 dan Yohanes 5 ayat 25-29. Yesus juga menekankan bahwa tempat tujuan kekal seseorang dipengaruhi oleh iman mereka dalam Anak Tunggal Allah. Syarat iman sudah cukup jelas. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagi mereka yang bertobat akan dosa mereka dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mereka, akhirat akan dipenuhi dengan menikmati Allah selamanya. Namun, bagi mereka yang menolak Kristus, akhirat jauh berbeda. Yesus menggambarkan tempat tujuan mereka sebagai kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebagai otoritas akhirat yang diutus dari surga. Yesus menghimbau, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Dalam bahasannya mengenai kehidupan setelah kematian, seorang ilmuwan Kanada bernama G.B. Hardy berkata, "Saya hanya mempunyai 2 pertanyaan. 1. Apakah ada yang pernah menaklukkan kematian? 2. Apakah ia menyiapkan cara supaya saya dapat melakukannya?" Jawaban pada kedua pertanyaan Hardy adalah, ya. Satu pribadi telah mengalahkan kematian dan menyediakan jalan supaya semua orang yang percaya padanya dapat mengalahkan kematian pula. Orang yang mempercayai Yesus Kristus tidak perlu menakuti kematian, dan kita dapat bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Apa artinya berdiri teguh? 1 Korintus 15 ayat 58 adalah ayat penutup dari pasal terkenal dalam Perjanjian Baru, yang berfokus pada kebangkitan dan memuat salah satu pengakuan iman paling awal dalam gereja abad pertama. Ayat tersebut menyatakan, "Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Jangan biarkan apapun menggerakkan Anda. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia." Ungkapan "berdiri teguh" juga diterjemahkan menjadi "teguh" dalam ESV dan NKJV. Oleh karena itu, kata penghubungnya menunjukkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya. Karena ayat ini muncul di akhir pasal ini, kita harus mengkaji keseluruhan pasal ini untuk memahami konteks luasnya dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa artinya berdiri teguh. 1 Korintus 15 adalah permintaan maaf Paulus atas kebangkitan, dan bukti internal menunjukkan bahwa ia menanggapi klaim yang menyangkal kebangkitan orang mati. Dia menyampaikan tanggapannya dengan sebuah pengingat akan keyakinan akan inti Injil dan dengan membagikan penampakan-penampakan penting Yesus yang telah bangkit kepada para saksi mata. Di bagian selanjutnya dari pasal ini, Paulus berargumentasi tentang realitas kebangkitan orang mati, yang membentuk pengharapan orang Kristen. Berdasarkan harapan dan kemenangan atas kematian ini, pembaca diajak untuk berdiri teguh. Ungkapan Yunani untuk berdiri teguh
menyiratkan stabilitas, keteguhan, dan pengabdian yang kuat terhadap sesuatu. Jemaat Korintus, umat Kristen zaman dahulu dan modern, didorong untuk tetap berkomitmen kepada Kristus dan mengabdi kepadanya. Beberapa metafora berperan di sini. Kita dapat membayangkan sebuah pohon yang berdiri kokoh melawan angin kencang, tentara yang mempertahankan benteng, atau pasangan yang menopang pasangannya yang sedang sakit. Berdiri teguh berarti setia, berbakti, dan tidak bergerak. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini. Hal ini hendaknya memperluas wawasan kita dari yang sementara menuju yang kekal. Apapun yang kita lakukan di bumi untuk Kristus tidak sia-sia karena kebangkitan. Rasa sakit dan penderitaan juga bersifat sementara, karena tubuh kebangkitan kita yang baru tidak akan tunduk pada batasan-batasan ini. Kita hendaknya berdiri teguh dalam menghadapi pencobaan, godaan, penganiayaan, dan pertentangan. Perjalanan kekristenan bukanlah perjalanan yang mudah, apalagi dengan semakin meningkatnya permusuhan terhadap nilai-nilai kekristenan. Gereja juga menghadapi serangan dari guru-guru palsu yang memberitakan Injil yang berbeda, menyangkal doktrin-doktrin inti Kristen, dan menipu banyak orang. Gerakan dekonstruksi semakin menekankan perlunya ketabahan. Meskipun tren-tren ini memang sudah diduga, tren-tren ini juga bisa menjadi peringatan. Bagaimana cara seorang Kristen berdiri teguh? Semuanya dimulai dengan kepercayaan yang kuat pada pribadi dan karya pengorbanan Kristus. Dia adalah fondasinya. Umat Kristen juga harus bergantung pada Roh Kudus untuk mendapatkan kekuatan, secara teratur mengonsumsi kitab suci, dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui doa. Orang-orang Kristen diperintahkan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang perkasa. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Akan tiba saatnya ketika Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, duka cita, tangisan, dan kesakitan, karena peraturan lama sudah berlalu. Berdirilah teguh, jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Berdiri, menurut pendapat orang awam, berarti tegak bertumpu pada kaki, bangkit lalu tegak, tegak tidak berbaring, bertumpu atau mandiri. Sedangkan teguh dimaknai kukuh dan kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, kesetiaan, iman atau keyakinan, sementara kukuh berarti kuat tercacak dan terpancang pada tempatnya. Kemudian goyah artinya tidak kukuh atau tidak kuat, tidak goyah berarti kukuh atau kuat, jadi, berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan dapat dimaknai kukuh, kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, serta setia dalam melayani berbagai pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan juga berarti kukuh, kuat serta setia memberikan pelayanan firman Tuhan, baik dalam pelayanan sekolah minggu, ibadah, doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan, pemberitaan firman Tuhan ataupun layanan gereja lainnya.
Apa maksud dari berdiri teguh? Perhatikan bahwa dalam pasal 15 ini, Rasul Paulus sudah mengeluarkan frasa berdiri teguh pada ayat 1-2. Di sana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat di Korintus berdiri teguh dalam Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan yang kita peroleh melalui iman. Kita beriman pada Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu, frasa berdiri teguh tentunya berarti tetap kuat di dalam iman. Bukan iman yang besar, melainkan iman yang benar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman ini kita dasarkan pada Injil. Karena itu dalam pelayanan kita, jadikanlah Injil yang menjadi pusat pelayanan kita. Kita terus belajar kebenaran Injil agar terus bertumbuh. Mari belajar kebenaran Injil baik melalui perenungan setiap hari, juga dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan baik di gereja maupun di persekutuan-persekutuan yang ada. Melalui nas hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, yakni: pertama, berdirilah teguh dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kita semua agar kita tetap tegak bertumpu pada kaki sendiri, agar kita dengan kukuh dan kuat melayani firman Tuhan, supaya kita tetap setia dalam pelayanan firman-Nya, agar kita tidak lemah dalam pendirian untuk melayani Tuhan, supaya semangat dan kesetiaan iman dan keyakinan kita semakin kuat dan dahsyat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Kedua, jangan goyah. Dalam perkataan lain, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita tegak tercacak dalam melayani Tuhan. Agar iman kita semakin kuat tercacak dan terpancang pada ajaran firman Tuhan. Supaya kita tidak goyah untuk melayani Tuhan. Hal yang sama juga Daud mengajak kita untuk tidak goyah dan dekat dengan Tuhan. Bahwa apabila kita hidup bersama Tuhan Allah kita yang ajaib, maka kita akan kokoh dan kuat. Hal demikian, karena Dia adalah gunung batu, keselamatan dan kota benteng kita, sehingga kita tidak akan goyah. Ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sini, Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya, saudara-saudaranya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka dan kita senantiasa rajin dan bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Agar mereka dan kita selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan, supaya mereka dan kita dengan sungguh-sungguh melayani firman Tuhan. Secara implisit, Rasul Paulus dengan tulus hati menasihati dan mengingatkan mereka dan kita, supaya selalu giat dalam memberitakan firman-Nya dengan penuh sukacita, agar kita memberi diri untuk melakukan pelayanan pengabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan nama-Nya. Keempat, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya jerih payah kita tidaklah sia-sia, jika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan sangat bermakna dan bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang melakukan pelayanan pengabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan nama-Nya. Karena itu, tetaplah setia melayani Tuhan, jangan goyah, sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan.
Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.